Hal penting yang perlu dikoordinasikan antara fasilitator, asisten fasilitator, dan administrator untuk kegiatan FKP Reksosek 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini masih saya akan bahas informasi terbaru dan terupdate dari Badan Pusat Statistik dan lebih spesifik yaitu mengenai hal penting yang perlu untuk dikoordinasikan antara fasilitator, asisten fasilitator, dan administrator demi kelancaran pelaksanaan kegiatan FKP Reksosek 2023 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 hingga 21 Mei 2023. Pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak tertinggal dengan informasi penting yang akan saya bagikan ya. Ya langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk cuti bersama bagi instansi-instansi pemerintahan akan berakhir pada tanggal 25 April 2023 yang artinya para pegawai akan masuk kembali untuk melakukan dinas atau masuk ke kantor kembali ke kantor pada tanggal 26 April 2023. Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan untuk dilibatkan dalam kegiatan FKP 2023 pastinya sudah harus gerak cepat demi kelancaran proses atau pelaksanaan FKP yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga tanggal 21 Mei 2023. Dan terkhusus bagi teman-teman yang timnya sudah berkoordinasi dengan dalam suatu wilayah kerjanya dalam suatu desa dengan suatu desa di mana untuk pelaksanaan pertamanya pada tanggal 2 Mei, teman-teman harus sudah berkoordinasi secara detail, secara rinci dengan fasilitator ya. Kenapa fasilitator? Karena dalam hal ini fasilitator adalah kepala desanya langsung, artinya yang menjembatani antara pelaksanaan FKP antara asisten fasilitator dari BPS dan juga peserta FKP itu sendiri yaitu para ketua SLS atau ketua RT. Dan hal pertama atau hal penting yang harus sudah dikoordinasikan yaitu mengenai undangan. Kenapa undangan adalah hal penting pertama? Karena sebagaimana kita tahu untuk instansi pemerintahan itu sendiri akan mulai masuk ke kantor pada tanggal 26 bulan April 2023. Dan pada saat itu antara asisten fasilitator, dan administrator harus sudah mulai berkoordinasi, duduk bersama untuk menentukan tentang undangan yang harus segera didistribusikan kepada para peserta atau para calon peserta FKP itu sendiri. Karena memang prosesnya ya harus segera dilaksanakan dan teman-teman yang sudah terkait dalam satu tim tersebut harus benar-benar berkoordinasi karena bersangkutan dengan desa, entah meminta pertolongan kepada fasilitator atau perangkat desa yang lain untuk pembuatan surat undangan demi kelancaran proses FKP nantinya. Dan sebagai yang teman-teman lihat pada layar, ini adalah format untuk surat undangannya. Jadi kepala desa atau kelurahan itu opsional disesuaikan dengan desa di mana teman-teman ditugaskan atau yang menjadi wilayah kerja teman-teman. Kemudian nomor surat di sini adalah nomor surat dari desa yang bersangkutan. Jadi kita berkoordinasi dengan desa, tim harus berkoordinasi dengan desa, memutuskan kiranya desa yang akan membuat surat tersebut atau administrator yang akan membuat surat tersebut. Jika desa yang membuat surat tersebut, maka kita atau tim hanya cukup memberikan formatnya saja, kemudian memberikan daftar-daftar yang sudah dikoordinasikan tentunya dengan kepala desa atau fasilitator RT mana saja yang akan diikutkan atau diundang pada pelaksanaan tanggal 2 Mei 2023 nantinya. Dan apabila desa memberikan tanggung jawab kepada administrator untuk membuat surat ini, maka administrator atau tim tersebut juga harus meminta untuk salinan kepala desa atau kelurahan desa tersebut dan juga nomor suratnya juga harus sudah dicantumkan karena nomor surat itu sendiri adalah dari desa yang bersangkutan. Kemudian administrator bisa mengedit semuanya, ini bisa diedit disesuaikan dengan di mana teman-teman ditugaskan ya atau menjadi wilayah kerjanya. Kemudian juga harus berkoordinasi lagi sehingga sesudah
surat undangan jadi, sudah di-print, harus dikoordinasikan ke desa lagi meminta bantuan fasilitator untuk mendistribusikan surat tersebut. Karena waktunya memang sudah mepet, jika tanggal 2 Mei adalah pelaksanaan pertama FKP teman-teman, artinya di mana kita tahu tanggal 1 Mei itu adalah hari libur ya, maka kantor pemerintahan, kantor kepala desa juga akan tutup, yang artinya pada tanggal 28 yaitu hari Jumat, surat harus sudah didistribusikan dari desa sehingga pada tanggal pelaksanaan yaitu tanggal 2 Mei, surat benar-benar sudah diterima oleh para calon peserta FKP yaitu para ketua SLS sehingga proses pelaksanaan FKP dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi lain juga antara asisten fasilitator, dan administrator harus memberikan poin-poin penting yang harus disampaikan melalui surat undangan tersebut kaitannya untuk pelaksanaan atau pengisian dokumen Reksosek FKP nanti ya, FKP Reksosek nantinya mengenai data penduduk dari wilayah RT yang bersangkutan, kemudian barangkali ada warga baru atau keluarga baru yang tinggal di suatu RT, maka harus disampaikan atau harus dikoordinasikan dengan detail juga antara asisten fasilitator, dan juga administrator. Jadi pastikan teman-teman yang sudah dilibatkan dalam kegiatan FKP ini, terkhusus yang sudah ditunjuk atau menjabat sebagai asisten fasilitator dan administrator, harus menjadi tim yang solid sehingga pelaksanaan FKP nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan, tanpa suatu kendala. Pesan saya berikan kinerja yang baik terutama dalam menjalin koordinasi atau berkoordinasi dengan fasilitator, dengan para kepala desa ya, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan lainnya teman-teman dapat dipermudah atau tidak mengalami kendala, artinya dapat lancar ya demi kelangsungan kerjasama yang akan datang. Karena setelah FKP ini juga teman-teman ada yang dilibatkan dalam kegiatan sensus pertanian dan sensus-sensus lain atau survei-survei lain. Jika teman-teman memberikan kinerja yang baik, artinya dapat diterima oleh suatu desa tersebut, maka kedepannya juga akan lancar. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang akan terlibat dalam kegiatan FKP Reksosek 2023, terkhusus bagi asisten fasilitator dan juga administrator. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, mohon sekali dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.